Saya Gede Beni Kurniawan, Kepala SMA Negeri 2 Tejakula. Rumah saya ke sekolah berjarak kurang lebih 30 km dengan waktu tempuh sekitar 50 menit. Saya mendapatkan tugas sebagai kepala di SMA Negeri 2 Tejakula mulai tanggal 3 Januari 2022. Berbagai masalah dihadapi oleh sekolah pada saat itu. Kepercayaan masyarakat kepada sekolah relatif rendah. Sebagian besar murid berasal dari keluarga yang tidak mampu. Lingkungan sekolah juga tidak maksimal dalam mendukung pembelajaran. Pemanfaatan digital relatif rendah. Kolaborasi antar guru yang kurang menyebabkan kualitas pembelajaran juga relatif rendah. Terdapat juga masalah-masalah yang lain yang menyebabkan akreditasi sekolah pada saat itu ada pada kategori B. Berbagai kendala dihadapi oleh sekolah pada saat itu. Salah satunya adalah pendanaan yang kurang. Karena SMA Negeri 2 Tejakula berada di pelosok desa dengan jumlah siswa yang relatif sedikit. Namun, melalui diskusi dan identifikasi aset-aset yang ada, maka terlahirlah program sekolah yang bernama Biang Lala Semandala. Pada tahun 2025, Kemendikdasmen merilis pembelajaran menuju pendidikan yang bermutu untuk semua, yang dinamakan pembelajaran mendalam. Kebijakan ini menjadi angin segar terhadap program Biang Lala Semandala. Konsep dan kerangka kerja pembelajaran mendalam sangat sesuai dengan konsep dan aktivitas-aktivitas turunan dari Biang Lala Semandala. Dengan demikian, Biang Lala Semandala menunjukkan eksistensinya sebagai sebuah program kepemimpinan yang mendukung difusi atau penyebaran pembelajaran mendalam. Biang Lala yang secara harfiah berarti pelangi atau kinciria sangat sesuai dengan deskripsi visualisasi kerangka kerja pembelajaran mendalam yang berbentuk lingkaran warna-warni. Berikut saya paparkan aksi dan hasil dari pelaksanaan program Biang Lala Semandala tersebut. Sub-elemen yang berkaitan dengan elemen praktek pedagogis adalah: pertama, memberikan pemahaman tentang konsep dan kerangka kerja PM kepada seluruh guru. Kegiatan ini dilakukan melalui workshop. Saya adalah salah satu narasumber nasional PM, sehingga bisa lebih intens memberikan pendampingan kepada guru. Kedua, pelaksanaan kombel dengan menerapkan inquiry kolaboratif. Strategi ini memberikan kesempatan kepada guru-guru untuk belajar bersama dalam memecahkan masalah. Ketiga, membuat lembar supervisi baru yang mengakomodir kerangka kerja PM. Melalui aksi tersebut, sebagian besar guru menjadi paham konsep dan kerangka kerja PM. Lembar supervisi baru yang dibuat memberikan dampak signifikan terhadap pemahaman guru dalam mengimplementasikan pendekatan PM ini. Apalagi pelaksanaan komunitas belajar Komet Bali dengan menerapkan inquiry kolaboratif. Membuat komet-komet kecil terus berdiskusi untuk memperbaiki kualitas pembelajarannya. Subprogram yang berkaitan dengan elemen lingkungan belajar. Pertama, menciptakan tempat-tempat belajar di luar kelas seperti Taman Harmoni dan Geraha Mandala. Kedua, lingkungan belajar virtual juga dikembangkan. Setiap guru diarahkan membuat video pembelajaran yang juga digunakan untuk mendukung segmen Selasa Edukasi. Guru dan murid juga diarahkan untuk menggunakan fitur si Mandala dalam pembelajaran. Meja dan kursi kelas disusun bentuk pola setengah lingkaran. Taman Harmoni dan Geraha Mandala tidak hanya menghadirkan suasana belajar yang menyenangkan, tapi juga sangat mendukung pembelajaran yang bermakna. Karena guru sangat mungkin mengaitkan materi yang dipelajarinya dengan sesuatu yang ada di sekitar mereka. Formasi bangku setengah lingkaran memberikan dampak positif. Tidak ada lagi kesan murid duduk di belakang, tidak ada lagi kesan murid duduk berpasangan yang mengakibatkan kolaborasi menjadi terbatas. Formasi tersebut membuat guru lebih mudah memantau dan memberikan pendampingan. Video-video pembelajaran yang dibuat oleh guru membantu murid yang tergolong pembelajar visual. Subprogram kemitraan pembelajaran yang dilakukan adalah: 1. Mitra dilibatkan terus dalam pembelajaran. Mitra tersebut diantaranya adalah pengrajin dodol dari UMKM di desa tersebut, pengusaha VCO, dan instruktur si Mandala Marine Class yang merupakan anggota komite sekolah. LPK-LPK yang diajak bekerja sama dalam melatih murid mengembangkan keterampilannya. Kedua, mengarahkan guru-guru untuk membuat proyek kolaboratif yang melibatkan berbagai guru dalam penyelesaian proyek tersebut. Kemitraan dengan pemerintah desa melalui Bondalam Eco Dive melahirkan anak-anak Semandala Marine Class yang telah mengantongi sertifikat menyelam, mulai dari open water diver sampai rescue. Melalui kemitraan ini juga, 2 tim opsi lolos penelitian tingkat nasional tahun 2025 dengan tema laut. Kemitraan dengan pengrajin dodol melahirkan murid-murid yang mampu menciptakan dodol aroma. Dodol karya murid Semandala ini telah masuk outlet Krishna Oleh-oleh Bali. Bahkan,
Kemitraan ini mengantarkan satu tim Piksi masuk babak final tingkat nasional di Jakarta. Kemitraan dengan salah satu LPK yang mengajarkan public speaking melahirkan Radio Mandala, sebuah wadah untuk meningkatkan kemampuan berbicara murid. Kemitraan dengan LPK Pariwisata melahirkan Hospitality Class yang terus melatih kemampuan bahasa Inggris murid serta memberikan keterampilan pariwisata dasar. Kemitraan yang terjalin antar guru juga memberikan dampak optimal. Kompetensi spesial yang dimiliki oleh guru mampu mendesain tahap aplikasi dalam pengalaman belajar murid. Beberapa di antaranya adalah kemampuan guru dalam membuat lukisan wajah plastik, membuat buket, merias wajah, dan editing video. Yang terakhir, elemen pemanfaatan digital menjadi komitmen bersama untuk terus dibangun sejak awal. Salah satu upaya digitalisasi sekolah adalah dengan membangun sistem informasi manajemen sekolah yang diberi nama SIMandala. Sistem Informasi Data Manajemen Mandala. Sistem ini dibangun dan dikembangkan terus oleh guru SMA Negeri 2 Tejakula, yaitu Bapak Kadek Dwi Loka Samgraha. Sampai saat ini, SIMandala telah berisi berbagai fitur yang mendukung upaya digitalisasi dalam pembelajaran. Fitur administrasi pembelajaran dan jurnal digital membantu guru dan kepala sekolah dalam memantau efektivitas pembelajaran. Pada fitur asesmen bintang 5, murid memberikan rating berupa jumlah bintang pada sistem ini setelah berlangsungnya pembelajaran. Layaknya mereka memberikan rating pada diver, ojek online, atau sejenisnya. Murid juga diberikan fasilitas yang memberikan masukan atau apresiasi dengan mode anonim, sehingga murid lebih berani menyampaikan penilaian yang sejujurnya terhadap kualitas guru mengajar. Fitur ini sangat membantu kepala sekolah dalam melakukan tindak lanjut. SIMandala ini diminati oleh sekolah-sekolah lainnya dan telah digunakan oleh belasan sekolah di Bali. Biang Lala Semandala mampu membangkitkan segala aset yang dimiliki oleh sekolah, sehingga pengembangan sekolah bisa berjalan dengan masif. Apalagi kebijakan penerapan pendekatan pembelajaran ini. Semakin teroptimalisasinya, seluruh program Biang Lala Semandala melalui keempat elemen kerangka pembelajaran mendalam. Program ini menarik perhatian banyak sekolah, sehingga ada banyak sekolah yang melakukan studi banding ke SMA Negeri 2 Tejakula. Bahkan sekolah dari luar Bali. Selain itu, tidak sedikit juga sekolah yang mengundang kepala sekolah atau guru SMA Negeri 2 Tejakula untuk berbagi ke sekolah lain. Bahkan sempat diundang ke RRI dan TVRI untuk berbagi pengembangan sekolah. Biang Lala Semandala ini menjadi materi praktik baik yang selalu disisipkan dalam penyampaian materi PM yang disajikan pada sekolah yang mengundang dan telah dituliskan dalam buku berjudul Biang Lala. Apresiasi positif selalu didapatkan dari sekolah atau lembaga lain yang berkunjung, termasuk kunjungan dari Komisi 4 DPRD Provinsi Bali pada akhir September 2025. Biang Lala Semandala mampu memecahkan masalah-masalah yang dihadapi. Kepercayaan masyarakat mulai tumbuh, lingkungan belajar mulai tertata dengan baik. Kegiatan wirausaha melalui kemitraan pembelajaran mampu membantu ekonomi keluarga murid. Tumbuhnya budaya digital di sekolah, serta capaian-capaian yang lainnya yang menyebabkan akreditasi sekolah berubah menjadi A. Tentu masih ada yang terus perlu diperbaiki. Salah satunya adalah memastikan seluruh guru menerapkan konsep PM di kelasnya masing-masing untuk mewujudkan 8 dimensi profil lulusan. Kami dari Komisi 4 DPRD Provinsi Bali sengaja berkunjung di sini untuk melihat langsung situasi dari sekolah yang ada di dalam hidden school kan. Tapi ternyata setelah kami masuk, sekolah ini keren loh, banyak inovasinya. Jadi mereka berproses untuk meningkatkan kualitas, bukan ngejar kuantitas dulu Pak ya. Sangat bersyukur sekali kepala sekolah kami berinisiatif untuk menciptakan lingkungan belajar yang nyaman dan juga selalu memotivasi kami untuk belajar dan memanfaatkan lingkungan sekitar sekolah sebagai tempat belajar kami. Saya sangat bersyukur anak saya bersekolah di sekolah ini. Sekolah yang sangat kreatif dan inovatif. Saya sangat bersyukur dan berbangga memiliki kepala sekolah Bapak Gede Beni Kurniawan sebagai fasilitator pembelajaran mendalam tingkat nasional. Beliau dengan intens membina kami dan membimbing kami untuk melaksanakan belajar mendalam di kelas-kelas, sehingga pembelajaran yang kami laksanakan sudah mengarah kepada pembelajaran mendalam. Model belajar gurunya tuh asik-asik banget pokoknya deh. Banyak sekali event yang diadakan di sekolah ini dan seru-seru juga kok eventnya. Dan event itu juga mendatangkan pengajar-pengajar dari luar. Makanya aku tuh bisa jadi seorang podcaster sekarang, bisa jadi penyiar radio, bahkan jadi peserta lomba opsi. Wina, jangan lupa juga di SMA Negeri 2 Tejakula kita ada yang namanya SIMandala. Kita itu bisa ngerating dan ngasih penilaian ke guru saat mengajar.
Pokoknya tuh biar Mas Manala itu emang menyala banget deh.